Yo halo, kali ini ada handphone yang desainnya keren dari Unihertz dengan tipe Luna. Kalau dilihat-lihat dari gambar produknya, ini mirip kayak Nothing Phone ya, tapi versi yang lebih terjangkau dengan harga 250 US dollar atau sekitar 3,9 jutaan rupiah. Oke, saya udah penasaran nih gimana handphonenya, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada semacam tempat. By the way, ini warnanya sama kayak boxnya ya, silver yang mengkilat gitu. Isinya ada SIM ejector biasa, terus dapat pelindung layar, serta lap-lapnya. Ada kertas-kertas untuk panduan penggunaan dari berbagai bahasa, dan ada kertas garansinya. Lanjut, ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus dapat kabel data, USB-A to USB-C, masih dapat charger yang outputnya maksimal di 12 volt 1,5 ampere atau 18 watt. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Unihertz Luna. Lanjut cek unitnya. Oh ternyata ini udah dikasih case juga ya, langsung dipakein. Ini modelnya soft case bening gitu, yang cukup tebel dan ada proteksi di kameranya. Oke, jadi untuk penampakan handphonenya kayak gini, dapat yang warna putih ya. Sekilas kelihatan cakep nih. Oh iya, selain warna putih, ada juga yang warna hitam. Nah, di bagian depannya ini ada layar 6,81 inch punch hole, udah kepasang pelindung layar juga. Atasnya ada kamera 32 megapiksel, earpiece, dan sensor. Untuk di sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power yang sekaligus fingerprint scanner. Di sisi bawahnya ada lubang speaker, USB-C, mikrofon, dan slot untuk nano SIM. Ini bisa 2 SIM, tapi nggak ada slot buat micro SD-nya ya. Jadi nggak bisa pakai micro SD nih. Di sisi kirinya ada 2 tombol multifunction yang bisa diatur nanti. Dan di sisi atasnya ada infrared blaster, lubang jack audio, dan secondary mikrofon. Nah, kalau di bagian belakangnya, di sini ada 3 kamera. Yang utama 108 megapiksel, Night Vision 20 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Terus ada lampu flash, ada tulisan Unihertz, dan tentunya ada LED atau lampu-lampuannya gitu ya. Oke, langsung aja dah coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Unihertz Luna. Coba cek ke settings. Untuk OS-nya ini pakai Android versi 12 dengan patch keamanan 5 Desember 2022. Untuk penyimpanan internalnya baru kepake sekitar 15 GB dari total 256 GB. Jadi sisanya itu sekitar 241 GB ya. Kalau untuk RAM-nya, ini total 8 GB. Udah kepake sekitar 2,8 GB. Dan sisanya 5,3 GB. Ini kondisi baru dinyalain ya, belum diinstal dan dijalanin aplikasi yang lain. Nah, untuk aplikasi bawaannya ini nggak begitu banyak. Paling dari gengnya Google aja nih, yang nggak bisa di-uninstall langsung. Dan dari bawaan Unihertz-nya juga nggak bisa di-uninstall, tapi nggak banyak sih. Oke, sebelum lanjut, coba dulu kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Unihertz Luna. Kita sambil jalan-jalan santai. Untuk tampilan sistemnya ini nggak pakai embel-embel UI gitu ya, jadi bisa dibilang ini stok Android. Dan untuk fiturnya memang nggak serame di handphone-handphone yang pakai UI ini itu. Di pengaturan handphone ini cukup minim. Tapi kalau untuk performanya memang jadinya lebih ringan gitu. Untuk tombol multifunctionnya ini bisa diatur buat jalanin aksi tertentu atau buka aplikasi. Dengan tekan sekali, 2 kali, atau tekan lama. Dan tombolnya ini juga dikasih 2. Banyak ya, iPhone 15 Pro aja cuma 1 udah rame loh. Nah, untuk fitur LED atau lampu-lampuannya ini bisa difungsikan untuk notifikasi yang masuk,
Terus buat visualisasi audio, jadi bakal nyala-nyala kalau lagi dengerin musik sesuai beatnya ya. Dan bisa juga jadi indikator pas ngecas. Ini juga bisa diatur mulai dari aktif enggaknya, jadwalnya, kecerahannya, dan gaya atau warna dari lampu-lampunya. Untuk tampilan fisik handphone ini, kalau menurut saya bagian belakangnya ini cakep ya. Ada motif dari lampu-lampunya dan ada beberapa detailnya gitu. Emang kelihatan mewah dan nggak biasa. Terus untuk bagian sisi atau frame-nya ini dibikin flat, bahannya pakai metal yang finishingnya mengkilat gitu. Biasanya kalau kayak gini kelihatan bekas cap jarinya ya, tapi bisa diakalin sih pakai case-nya. Untuk dimensinya ini emang kerasa gede dan tebel ya, ditambah bobotnya ini kalau menurut saya berat, sekitar 300 gram loh. Mungkin kalau tebelnya ini karena ada lampu-lampuannya ya. Ya emang sih ini kerasa solid, tapi lumayan juga nih kalau jatuh ke muka. Nah, untuk jeroan handphone ini pakai chipset MediaTek Helio G99, quad-core up to 2,2 GHz, RAM-nya 8 GB, internal 256 GB, GPU Mali G57 MC2, layarnya Full HD+, jaringannya 4G, baterainya 5000 mAh, dan pakai OS Android 12. Dites pakai AnTuTu Benchmark V10.1.3, handphone ini dapat skor sekitar 419 ribuan. Terus kalau dicek pakai Geekbench 6, CPU single core-nya dapat 734, sedangkan multicore-nya 2023. Pas banget nih mau akhir tahun ya. Kalau untuk storage-nya, handphone ini udah pakai UFS 2.2. Pas dites dapat speed read 982 dan rate-nya 827 MB per second. Ini udah cukup kenceng lah. Terus kalau untuk sensornya, handphone ini lumayan lengkap. Giroskopnya ada, terus NFC-nya juga ada, Ear Blaster ada, lumayan buat remote, OTG-nya juga bisa, dan untuk fingerprint-nya ini saya rasa nggak begitu cepet sih. Terus untuk bagian layar, multitouch-nya bisa sampai 10 jari. Gambar yang dihasilkan layarnya ini udah bagus, walau nggak ada infonya ini pakai panel apa, tapi untuk sudut pandang dan warnanya udah cukup baik. Yang masih kurang itu di tingkat kecerahannya. Refresh rate-nya masih di 60Hz dan bezelnya cukup tebal, khususnya di bagian bawah. By the way, untuk kualitas suaranya menurut saya masih biasa aja di harga segini, tapi cukup kenceng ya. Untuk performa pemakaian biasa kayak buat chatting, sosmed, nonton video, browsing, buka-buka toko online, ini udah lumayan lah ya. Terus coba buat render video Full HD durasi 5 menit itu sekitar 4 menit. Dan buat multitaskingnya juga menurut saya udah oke. Keluar game terus masuk lagi nggak ngulang dari awal ya. Nah, buat main game yang mainstream sekelas Mobile Legends, pakai settingan mentoknya masih lancar, nggak ada masalah nih. Makanya saya coba buat main game yang agak berat, macam Genshin Impact. Untuk bawaannya dapat settingan terendah, pas main sebenarnya masih cukup lah, walaupun emang tetap ada frame drop dan stuttering, apalagi pas rame lawan-lawan musuh. Tapi kalaupun dipaksa main ya bisa-bisa aja, cuma memang bodinya ini jadi tambah kerasa panas ya. Kalau buat main game emulator pakai settingan bawaan, misalnya kayak PSP God of War, ini sebenarnya udah lancar, tapi FPS-nya ini nggak stabil ke 60 ya. Terus main game PS2 Downhill dapat FPS sekitar 50-an sampai 60. Udah cukup lancar, paling ada sedikit frame drop di titik tertentu. Saya coba ubah render ke Vulkan juga sama ya. Nah, kalau buat main Nintendo Wii Mario Kart, ini juga nggak begitu parah, bisa dapat FPS sekitar 40-50-an. Memang segitu masih belum kerasa lancar ya, belum lagi ada stutteringnya. Untuk baterainya ini yang 5000 mAh, pemakaian saya bisa dapat screen on time sekitar 6 jam. Kalau buat main Mobile Legends atau Genshin Impact sekitar 20 menitan, itu ngurangnya 4%-an ya. Sedangkan ngecasnya pakai charger bawaan dari 20% sampai full itu sekitar 3 jam. Segitu nggak cepet-cepet banget sih. Menurut saya, handphone ini kalau dari performanya oke. Desainnya juga sebenarnya bagus kalau dilihat-lihat, menarik ya, ada lampu-lampuannya gitu. Tapi coba aja bobotnya ini bisa dibikin lebih ringan lagi. Dan dimensinya nggak gede-gede banget.
pasti bakalan lebih nyaman buat dipegangnya. Terus dari speknya mungkin bisa ditingkatkan lagi ya, karena harganya lumayan loh, belum lagi pajaknya kan. Saya ngerasa kalau handphone ini lebih mengutamakan desain menariknya aja gitu, yang ala-ala Nothing Phone. Ya memang Unihertz ini suka bikin handphone yang unik atau menarik ya, kayak handphone mini Jellystar yang pernah saya bahas. Dan Unihertz Luna ini mungkin cocok buat yang pengen tampil beda dan lebih hemat, karena harganya lebih terjangkau dibandingkan Nothing Phone. Jadi buat yang minat bisa cek link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, jadi itulah Unihertz Luna. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.